Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Ardianto selaku pembawa acara. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi pengukuran resiko. Di mana pada kesempatan kali ini juga dibantu oleh teman-teman saya, yaitu 4 anggota. Di antaranya ada Vicky Marzuki dengan NIM 202153057. Kemudian ada Rizka Febriliana dengan NIM 202153040. Kemudian yang terakhir ada Fitri Ramandani dengan NIM 202153122. Oke, tidak lama-lama di sini saya akan mempresentasikan yang akan dipimpin oleh teman saya Fitri Ramandani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramandani, 2021-53122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dan N percobaan ya atau tidak, atau dalam artian berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binominal adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binominal merupakan dasar dari uji binominal dalam uji signifikasi statistik. Selanjutnya adalah probabilitas. Ketidakpastian meliputi seluruh aspek kegiatan manusia. Probabilitas merupakan suatu alat yang sangat penting karena probabilitas banyak digunakan untuk menaksir derajat ketidakpastian. Probabilitas adalah suatu ukuran kuantitatif dari suatu ketidakpastian, merupakan suatu angka yang membawa kekuatan keyakinan atas suatu kejadian dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Distribusi ini sering kali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dan jumlah populasi N. Apabila sampel tidak saling bebas atau yakin pengambilan sampel pada pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binominal. Semakin besar N daripada N kecil, distribusi binominal merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Selanjutnya, saya Rizka Febriliana Putri akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi binominal. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam eksperimen binominal adalah: 1. Setiap percobaan memiliki 2 kemungkinan hasil atau outcomes, yakni sukses dan gagal yang saling bebas. 2. Kemungkinan sukses ditunjukkan dengan simbol P yang tetap atau konstan dari percobaan ke percobaan berikutnya, dan kemungkinan gagal ditunjukkan oleh simbol Q. Yang ketiga, percobaan-percobaan sebanyak N kali adalah bersifat bebas atau independen. Artinya, hasil setiap eksperimen tidak mempengaruhi hasil dari eksperimen yang lain. Besar nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses dari N kali eksperimen ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas kegagalan Q. Definisi distribusi penting peluang binominal.
fx sama dengan p, kurung buka x sama dengan x sama dengan p, kurung buka x, np sama dengan nx, p pangkat x, q pangkat n min x sama dengan n per x, n min x, p pangkat x, q pangkat n min x. Dengan keterangan P sama dengan probabilitas sukses sama dengan 1 min Q. Q sama dengan probabilitas gagal, N sama dengan jumlah total percobaan, X sama dengan jumlah sukses dari N kali percobaan. Beberapa sifat distribusi binominal adalah sebagai berikut. Min sama dengan N kali P, varian sama dengan N kali P kali Q, deviasi standar sama dengan akar dari N kali P kali Q. Untuk selanjutnya bisa dilanjut, yaitu contoh soal yang akan dipimpin oleh Mas Vicky Marjuki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Soal yang pertama. Sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Maka pada soal yang pertama ini, jawabannya adalah 0,213. Dengan penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui N bernilai 12, X bernilai 4, P bernilai 2 per 5, dan Q bernilai 3 per 5. Maka P dalam kurung X, N kecil, kurung tutup sama dengan N tanda seru. N sama dengan X, tanda seru X kali PX dikali Q N sama dengan X. Kita masukkan P-nya. X-nya bernilai 4, kita masukkan di sini 4. N-nya bernilai 12, kita masukkan sini 12. Dan N yang kecil ini 12 kita masukkan. Kemudian N kecilnya 8 dan 4. Karena ini dikurangi 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Dan 4 ini nilai X-nya. Dikali nilai PX yaitu 2 per 5. X-nya dimasukkan 4. Kemudian dikali nilai Q-nya 3 per 5. Kemudian N sama dengan X 8 tadi dimasukkan. Maka hasil dari penyelesaian perhitungan ini berjumlah 0,213. Yang selanjutnya. Mengenai soal yang kedua. Berdasarkan contoh soal yang pertama di atas itu, maka tentukanlah besar min dan variannya. Dari soal yang di atas tadi kita mendapat jawaban senilai 4,8 dan 2,88 dengan penyelesaian sebagai berikut. Kita lihat N-nya dulu tadi kan 12. Kemudian X-nya bernilai 4. P-nya bernilai 2 per 5. Q-nya bernilai 3 per 5. Besar min dan variannya. Itu kita cari dengan rumus sebagai berikut. Mencari besar min. Simbol min itu sama dengan N kecil dikali P. Kita lihat tadi N-nya itu berapa? 12. Kita masukkan dalam rumus ini 12. Terus dikali P. P-nya itu berapa? 2 per 5. 12 dikali 2 per 5 sama dengan 4 per 8. Jadi jawaban mengenai min yaitu 4 per 8. Kemudian mengenai varian, kita cari dengan rumus sebagai berikut. Varian sama dengan N kecil kali P kali Q. Sama dengan
kita masukkan lagi. N-nya itu berapa? 12. Kemudian P-nya 2/5 dikalikan 2/5. Kemudian Q-nya 3/5 kita kalikan 3/5. 12 dikali 2/5 dikali 3/5 sama dengan 2,88. Ini jawaban mengenai varian. Demikian pembahasan soal dari saya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga Ardianto. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga, di mana ada soal Bertrand Yobrit melakukan eksperimen penelitian Osteoarthritis atau OI terhadap tikus hingga mendapatkan hasil 4 ekor terserang penyakit OI. Apabila kemungkinan terserang OI adalah sebesar 40%, berapa peluang Bertrand Yobrit membutuhkan 10 ekor tikus? Nah, untuk jawabannya ini sudah tertera di mana adalah 0,10033. Nah, untuk penyelesaiannya di sini N sama dengan adalah 10, X sama dengan 4, kemudian P 0,4, kemudian ada Q 0,6. Nah, maka untuk rumusnya adalah P kurung buka X sama dengan X kecil kurung tutup sama dengan C, kemudian kurung tutup N-1 X-1 dikali X P pangkat X kemudian dikali Q pangkat N-X. Nah, untuk yang kedua yaitu rumusnya P kurung buka X sama dengan 4 kurung tutup sama dengan C kurung buka 9,3 kurung tutup dikali 0,4 pangkat 4 dikali 0,6 pangkat 6, dan untuk hasilnya dari rumus P kurung buka X sama dengan 4 yaitu 0,1003. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh anggota. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata yang tidak berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.